Taman milik papa ternyata sangat luas, ujar Andrea. Iya, jawab Kelvin. James waktu kecil sering main di sini ya. Kelvin yang mendengar hal itu menjawabnya dengan gelengan. Tentu saja, Tuan James tidak pernah tinggal di rumah ini. Tidak Nyonya. Kenapa? Tanya Andrea bingung. Josh yang sedari tadi mengikuti mereka mulai ikut bicara. Karena mansion ini baru dibangun setelah Nyonya Anne meninggal. Masa kecil Tuan Muda ada di mansionnya. Untuk itu Tuan Besar sengaja membiarkan Tuan Muda yang menempati mansion itu sebagai hadiah karena Tuan Muda mau belajar bisnis. Andrea terlihat penasaran. Wah, jadi dulu James sudah sangat bekerja keras ya. Tentu saja dia tahu kalau Papa Helix sengaja mengirimnya belajar ke luar negeri itu. Josh melanjutkan. Sebenarnya Tuan Besar memiliki kesepakatan dengan Tuan Muda. Dia tidak diizinkan untuk masuk ke mansionnya, dan Tuan Besar setuju untuk itu. Namun saat Anda sakit kemarin, Tuan Besar terpaksa melanggar janji karena ingin menjenguk Anda. Tentu saja Kelvin memberikan tatapan tajamnya pada Josh. Meski pria yang bertubuh lebih kekar darinya itu tidak menggubris sama sekali. Itu semua ada kisahnya Nyonya. Saya mungkin tidak bisa memberitahu Anda, namun Tuan akan menceritakannya kepada Anda bila sudah waktunya nanti. Andrea tersenyum kecil merasa kalau saat ini Kelvin terlihat begitu serius. Aura persaingannya begitu kuat ketika Andrea melirik ke arah Josh dan Kelvin bergantian. Tanpa Kelvin katakan pun Andrea sudah tahu apa yang mungkin menjadi awal terjadinya kesepakatan itu. Hubungan James dan Papa Helix memang tidak begitu baik. Ketika langkah mereka masuk ke dalam ruangan, Andrea terkesima ketika berjalan di sebuah lorong yang di samping kanan dan kirinya terdapat sebuah figura kecil di mana ada foto James ketika masih kecil dan digendong oleh seorang wanita cantik yang Andrea yakini sebagai mama kandung James. Andrea menatap lekat-lekat figura tersebut. Senyum tersungging indah di bibirnya, tidak satu hal pun terluput dari pandangannya. Sebenarnya ada yang membuatnya penasaran sekarang. Apalagi kalau bukan masalah bingkai foto yang masih terpajang foto keluarga James. Padahal sebenarnya Papa Helix sudah menikah lagi, namun kenapa dia juga tidak menambah foto pernikahannya dengan istri barunya? Andrea masih penasaran dengan hal itu. Kalau semisal Papa Helix sebenarnya masih tidak bisa melupakan sang istri pertama, lalu kenapa dia menikah lagi? Atau Anda bisa bertanya kepada Tuan Besar juga, timpal Josh dengan suara kecilnya. Kelvin memberikan tatapan yang seakan ingin membunuh pria itu, meski kenyataannya Kelvin tidak yakin bisa menghadapi pria yang lebih kekar darinya. Andrea menyunggingkan sebuah senyumnya. Tentu saja, aku akan mendengarkan dari kedua belah pihak. Sebenarnya aku penasaran, kenapa tidak ada satupun foto mama mertua yang dipajang. Lorong ini seakan sengaja dibuat untuk mengingatkan Papa akan kenangan masa lalu. Kelvin membeku, karena pertanyaan Andrea sungguh di luar kuasanya untuk menjawab hal tersebut. Sementara itu Josh terlihat senang karena Andrea seakan membuka jalannya untuk memberitahu Andrea mengenai Tuan Muda yang sampai saat ini belum mau bergabung dengan Artadov Group. Iya, Anda betul Nyonya. Tuan Besar begitu menyayangi Tuan Muda. Bahkan dia selalu melihat Tuan Muda itu seperti anak kecil yang tidak pernah dewasa. Kelvin ingin membantah, namun ketika melihat tatapan wajah nyonyanya seakan meremehkan membuat Kelvin menanti apa yang akan dikatakan oleh nyonyanya. Kalau begitu, kenapa Papa sangat memaksa James untuk belajar padahal aku dengar James masih berduka atas kepergian mamanya? Tentu saja ucapan Andrea membuat Kelvin menyunggingkan senyumnya. Sementara Josh mati kutu entah apa yang bisa dia sampaikan setelah ini. Namun satu hal yang pasti, menghadapi Nyonya Muda ternyata sama sulitnya dengan menghadapi Tuan Muda. Mereka seperti diciptakan benar-benar sepasang dan saling melengkapi satu sama lain. Maaf, aku sebenarnya tidak bermaksud mencela Papa, hanya saja bukankah tindakan Papa yang memaksa James belajar keras saat luka-lukanya belum sembuh itu keterlaluan?
Aku mendengarnya dari kepala pelayan, tapi aku juga tidak tahu secara lengkap kejadiannya. Jadi untuk memihak siapa yang sebenarnya benar dan salah, belum bisa diputuskan secepat itu, ujarnya lagi diselingi senyuman yang memiliki banyak arti. Josh memilih untuk menyerah. Yah, seperti yang Anda katakan. Masih terlalu cepat memutuskan siapa yang sebenarnya salah di sini. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuan Besar, tidak sepenuhnya ingin menyiksa Tuan Muda. Andrea menganggukkan kepalanya paham kemudian mengajak mereka berdua untuk kembali. Siapa sangka saat kembali Andrea bisa melihat wanita paruh baya dengan gaya glamor menatap jengkel ke arahnya. Wah, rupanya kita kedatangan tamu penting ya sekarang, ujarnya sembari melambaikan tangan dengan senyum remeh. Kelvin dan Josh tidak bereaksi apapun. Lebih mengherankan lagi Josh, karena dia adalah asisten Tuan Besar. Namun dia tidak memberikan hormat ketika nyonya besar mereka datang. Apa kabar Mama Mertua, sudah lama kita tidak berjumpa. Saya baru saja melihat-lihat kediaman ini. Ternyata kediamannya cukup besar ya, lebih besar dari kediaman suami saya, ucap Andrea yang terdengar begitu ramah. Kelvin sampai bergidik karena Andrea terlihat sedang berusaha menjilat wanita paruh baya itu, meski Kelvin yakin kalau itu hanya gimik. Tentu saja, iya aku dengar anakku itu juga datang. Di mana dia sekarang? Membalas nyonya, Tuan Muda James sedang berbicara serius dengan Tuan Besar. Dalam hati Kalia menukik kesal, apa dirinya sudah terlambat untuk mencegah posisi itu diambil oleh James. Meski dia berusaha untuk terlihat santai di depan mereka saat ini. Andrea melihat tampilan mertuanya begitu glamor. Benar-benar seperti orang yang ingin pergi ke kondangan. Mama mertuanya yang satu ini punya makna ibu tiri yang buruk. Kalaupun dia tidak buruk, seharusnya dia punya kesan baik dan tidak merendahkan putra tirinya sendiri. Kalian berdua, bisa tinggalkan aku dan menantuku ini berdua saja. Ada hal penting yang ingin aku sampaikan kepadanya. Kelvin awalnya terlihat ragu namun Andrea menoleh ke arahnya dan mengangguk kecil seakan memberikan isyarat kepada Kelvin kalau dia baik-baik saja ditinggalkan berdua dengan Nyonya Kalia yang tidak lain mama mertuanya. Mari menantuku. Siapa sangka kalau Nyonya Kalia mengajaknya duduk di taman belakang yang menghadap langsung ke kolam renang. Andrea baru sadar setelah dia perhatikan lagi bentuk taman ini hampir sama dengan yang di kediamannya. Hanya saja taman ini lebih luas lagi. Ada angin apa mama mertua mengajak saya mengobrol berdua? Tanya Andrea ramah. Wanita paruh baya di hadapannya terkekeh geli. Tentu saja ingin mengetahui sejauh mana menantuku ini tahan menghadapi pria seperti putra tiriku. Aku melihat bahwa hubungan kalian tidak cukup baik, ungkapnya sembari menyesap secangkir teh yang sudah tersaji dari tadi. Andrea yang kini giliran terkekeh, tahu dari mana mama mertuanya ini bahwa hubungannya dengan James tidak baik. Namun Andrea juga merasa enggan mengklarifikasi hal tersebut. Dirinya masih mengamati apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh mama mertuanya ini. Kamu tahu sendiri kan, perangai James cukup keras. Dari dia kecil tatapannya selalu datar, apalagi aku dengar dia adalah anak yang tidak berbakti. Dia tidak mau mengelola perusahaan papanya dan sering sekali terlibat perdebatan. Andrea mengernyitkan dahinya bingung. Apa maksud dari Nyonya Kalia tentang James yang tidak mau mengelola perusahaan? Seketika dia ingat dengan ucapan Josh. Mungkin karena James masih merangkap menjadi karyawan lebih dulu, meski terkadang Andrea tidak pernah melihatnya datang bekerja langsung ke kantor. Tidakkah akan lebih baik kalian bercerai saja? Apalagi kalian seperti tidak punya perasaan di dalam perniagaan kalian. Andrea merasa wanita paruh baya di hadapannya ini terdengar tidak masuk akal. Bagaimana bisa dia menyuruhnya bercerai dengan gamblangnya? Sepertinya ada yang tidak waras di sini. Maksudnya, bercerai saja, James bukan pria yang akan mudah memberikanmu cinta. Tentu saja jika tidak bisa mendapatkan posisi itu sekarang,
setidaknya Nyonya Kalia berpikir, menghilangkan kekuatan James adalah hal utama. Andrea adalah putri sulung sah dari keluarga Celestine, yang hanya akan memperkuat posisi James di mata Helix. Setidaknya dia harus menyingkirkan variabel yang dirasa menghalangi jalannya. Di luar dugaan wanita di hadapannya ini justru terlihat tenang. Sorot matanya yang berubah teduh membuat Nyonya Kalia bertanya-tanya apa yang sudah merubahnya saat ini. Namun siapa sangka selanjutnya Nyonya Kalia bisa mendengar kekahan kecil yang keluar dari bibirnya. Lucu sekali ya. Sejenak saya berpikir mama mertua cukup aneh. Bukankah papa mertua juga sama ya? Kelihatannya papa mertua bukan orang yang mudah memberikan cinta. Namun mengapa mama mertua tetap bertahan? Perkataan tersebut membuat Nyonya Kalia seketika naik darah. Kenapa wanita ini berani-beraninya berkata seperti itu? Keterlaluan. Melihat ada raut wajah masam sang mama mertua, Andrea memberikan senyum mengejeknya. Yah, papa mertua dan James memang memiliki sifat yang hampir mirip. Tapi sekalipun James tidak akan mudah memberikan cintanya, maka saya punya 1001 cara untuk membuatnya memberikan cinta itu pada saya. Asal mama mertua tahu, nasib kita sejatinya sama. Meski Andrea ingin menambahkan bahwa sekarang sudah tidak lagi. Spekulasi yang Andrea dapatkan mengapa dirinya bisa dengan berani mengatakan hal tersebut tentu saja karena tidak ada satupun foto pernikahan antara papa mertuanya dan mama mertuanya terpajang. Sudah bisa disimpulkan bahwa pernikahan yang terjadi antara mereka tidak didasarkan pada cinta. Bagaimana Papa Helix bisa menerima janda licik seperti Nyonya Kalia masih menjadi misteri baginya. Nyonya Kalia membalasnya dengan kekahan kecil. Hah. Sudah kuduga ternyata kamu benar-benar wanita yang gigih ya Andrea. Tidak heran, James mungkin cocok denganmu. Tapi sayang, sepertinya tawaran bagus dariku sudah kamu sia-siakan. Wanita parubaya itu bangkit dari tempatnya, kemudian mendekat ke arah Andrea. Kamu sudah menyia-nyiakan kesempatannya. Maka bersiaplah, ada banyak hari yang penuh rintangan menantimu, bisiknya penuh ancaman. Andrea hanya bisa terdiam dengan wajah datar. Seakan tidak menggubris ancaman yang diberikan oleh mama mertuanya. Andrea tahu, ucapan itu memiliki arti, aku sudah mencoba mengajakmu berada di pihakku, dan kamu menolaknya maka siap-siap saja aku akan membuatmu menderita. Bersiaplah, kita akan makan malam bersama bukan? Raeli merasa sangat bosan sekarang. Bagaimana tidak bosan? Dia hanya menunggu Rio yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Seharusnya sekarang mereka sedang berbagi kehangatan berdua, namun mendadak Rio harus menyelesaikan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Raeli tiba-tiba terpikir tentang Karemia dan Nyonya Hilton. Kalau sampai Raeli menetap di rumah itu, maka sudah dipastikan hidupnya tidak akan tentram. Layaknya Cinderella dengan antek-anteknya. Raeli tidak akan menerimanya begitu saja. Dia harus bertanya pada Rio, apakah setelah mereka menikah akan tinggal di sana. Kalau iya, Raeli tidak akan pernah bisa membiarkan hal itu terjadi. Dia bahkan siap bercerai kalau sampai Rio memintanya tinggal bersama dua nenek sihir itu. Hufet. Entah mengapa Raeli merasa kesal dan hampir gila di saat yang bersamaan. Penyesalan terbesarnya adalah tidak mencari tahu lebih dulu masa lalu dari Rio. Sehingga ketika mereka hendak menikah, barulah Raeli sadar kalau Rio tidak punya kekuasaan sekuat itu. Hanya saja Raeli tidak perlu merasa takut. Karena Rio jelas lebih sempurna daripada kakak iparnya. Setidaknya dia masih lebih unggul dari Andrea dari hal suami. Meski sempat merasa kalah masalah jabatan dan kecerdasan, setidaknya masih ada hal yang patut Raeli banggakan. Maaf membuatmu menunggu lama, ujar Rio yang entah sejak kapan berada di sana. Tidak masalah, masa depan perusahaan ada di tangan kakak kan. Jadi tidak apa kalau aku menunggu kakak. Rio menyunggingkan sebuah senyum yang menandakan dia begitu senang mendengar ucapan Raeli. Dia memeluk wanita itu dan mengajaknya untuk kembali.
Mereka tadinya sedang menikmati jalan-jalan ketika musim semi datang. Sayang Rio harus menerima telepon penting terkait perusahaan. Dirinya benar-benar menggakui kalau saat ini tidak punya waktu banyak menemani Riley. "Kamu sudah makan belum?" tanya Rio cemas. "Tentu saja belum, aku kan menunggu kakak." "Bagaimana sih?" protes Riley. Rio terkekeh pelan. "Ah iya, maafkan aku sayangku. Kalau begitu mari kita pergi makan bersama." Mereka memutuskan untuk singgah di sebuah restoran kecil di pinggir jalan raya. Di sana tersedia makanan yang cukup Riley sukai yaitu, pasta. "Kamu begitu suka dengan pasta, tapi tidak dengan Andrea. Dia bahkan tidak suka makanan becek seperti ini," ujar Rio. Tentu saja hal itu membuat Riley yang semula semangat berubah drastis menjadi kesal. Dia mempertanyakan di mana letak otak pria di hadapannya ini. Bagaimana bisa dia menyinggung wanita lain saat sedang bersama wanitanya? "Kakak belum bisa melupakan Kak Andrea?" tanya Riley dengan raut wajah kesal dan kini menukik tajam ke arahnya. "Bu, bukan begitu, hanya saja aku merasa selera kalian berdua tidak cocok. Kamu begitu menyukai pasta, sementara Andrea tidak." Niat Rio benar-benar bukan untuk membuat Riley cemburu, hanya saja itu spontan keluar dari bibirnya. "Meski aku dan Andrea memang putus secara baik-baik, kami juga teman Riley. Bukankah bagus kalau aku dan dia berteman?" Riley mendengus sebal. "Aku tidak akan membiarkan kakak berduaan dengan Kak Andrea. Tidakkah kakak jahat? Tidak ingat apa yang Kak Andrea lakukan padaku?" ujarnya sembari melirik makanan yang sudah tidak ia minati lagi. Rio mengangguk paham. "Aku tidak akan pernah lupa dengan apa yang sudah dia lakukan padamu. Lebih tepatnya mereka lakukan padamu. Kak, bayangkan berada di posisiku. Aku hanya diadopsi untuk dijadikan teman bermain Kak Andrea. Lalu setelah Kak Andrea mandiri, Daddy dan Mami lebih sering mencurahkan perhatiannya pada Kak Andrea. Aku hanya dibiarkan sendiri dengan kekosongan." Yang Riley katakan memang tidak sepenuhnya salah. Mengingat Andrea lebih berbakat daripada dirinya, kedua orang tua angkatnya tentu saja sangat membanggakan Riley. Selama ini Riley berusaha untuk menggapai apa yang pernah dilakukan oleh Andrea. Namun dia selalu gagal. Beruntung dia bertemu dengan Kak Rio dan mengenalnya lebih dulu, sehingga dia bisa memanfaatkan pria itu untuk memacari Andrea dengan tujuan membuat Andrea sakit hati. Tidak disangka hal itu berjalan dengan mulus. Tentu saja saat Kak Rio dan Andrea berpacaran, Andrea lah yang berperan aktif sementara Rio mengacuhkannya. Bekal yang dibuatkan oleh Andrea, pasti Rio berikan ke Riley. Mengingat hal itu saja sudah membuat Riley merasa senang bukan main. "Sekarang kamu tersenyum, entah apa yang sebenarnya kamu pikirkan Riley. Tapi, apapun itu, aku akan tetap berdiri di sampingmu dan mendukungmu sekuat tenaga dan semampuku." Riley menyunggingkan senyum. "Terima kasih banyak Kak. Sepertinya di dunia ini hanya Kak Rio yang bisa mengerti diriku." Meninggalkan pasangan muda yang terbakar ambisi dan gairah asmara itu. Di kediaman pribadi James Artadov, saat ini ada Ditra yang sedang menyiapkan pakaian nyonyanya. Saat keluar dari ruangan majikannya, Ditra tidak sengaja menabrak seseorang dan ketika dia mendongak, dia melihat sosok yang dia kenal menatapnya kesal. "Hati-hati dong kalau jalan," tegur pria yang tidak lain adalah Rico. "Lo kok malah menyalahkan saya? Anda yang tiba-tiba berdiri di depan saya, mana saya tahu kalau ada orang di depan saya tadi," balas Ditra tidak mau kalah. Rico segera berjengit tidak disangka kalau gadis yang dia ketahui bernama Ditra ini cukup ganas juga. Dia menggeleng pelan sembari terlihat pura-pura takut. "Tuan dan Nyonya sedang keluar, ada urusan apa kemari?" Pertanyaan galak itu keluar saat Rico hendak masuk ke ruangan kerja tuannya. "Justru saya datang ke sini karena ingin mengambil sesuatu yang ditugaskan oleh Tuan James." "Apa kamu perlu menanyakan hal itu?" Ditra berkacak pinggang.
Bisa saja kan Anda itu tiba-tiba berkhianat, ujarnya. Orang ini benar-benar menguji kesabaran, gumam Rico pelan. Kalau saya berkhianat, rumah ini dari dulu sudah saya bakar. Sudahlah. Anak kecil mengganggu saja, nanti saya ganggu balik malah nangis. Ditra bergidik ngeri, tatapan Rico seperti om-om yang menyukai anak kecil dalam artian lain. Dia segera pergi meninggalkan Rico yang saat ini menggeleng pelan dan ingat tujuannya datang kemari. Sementara itu Ditra turun dengan pandangan yang bergidik ngeri. Membayangkan sosok Rico tadi membuatnya masih merasa tidak nyaman. Namun pandangan matanya mendadak tertuju pada Anggi yang saat ini sedang senyum-senyum sendiri membaca sesuatu di layar ponselnya. Waduh, ada apa nih? Kok raut wajah Anggi terlihat senang. Anggi yang merasa kepergok menoleh dan menyembunyikan ponsel tersebut ke belakangnya. Dia benar-benar kalut saat mendengar suara Ditra. Hayoloh. Apa yang sedang Anggi sembunyikan? Tidak ada Ditra, ujar Anggi yang seakan berusaha memalingkan wajahnya dari Ditra. Cek, jangan bohong. Wajah Anggi terlihat seperti kepiting rebus, benar-benar mirip dengan nyonya ketika merasa malu berhadapan dengan Tuan, ujarnya dengan mantap, tapi itu pun memang jarang sekali, gumam Ditra setelahnya. Ah, masa sih? Iya itu benar. Sini ceritakan saja pada Ditra. Aku pasti bisa menjaga rahasia Anggi. Wanita yang berusia lebih dari 30 tahun itu mulai bercerita kalau sebenarnya dia bertemu dengan seorang lelaki tampan, dia benar-benar membuat jantung Anggi berdegup kencang setiap kali membayangkan hal tersebut. Wajah Ditra yang semula biasa saja berubah senang bukan main. Tidak disangka kalau mungkin saja pria yang dikenal Anggi sekarang akan membawakannya pada pernikahan. Mengingat karena bekerja di mansion ini, Anggi sama sekali tidak punya kesempatan untuk mengenal lelaki selain Emil, Pak Ernest, bahkan Tuan Kelvin. Anggi sudah berapa lama kenal dengan pria itu? 2 bulan yang lalu. Dia sangat tampan Ditra, tampangnya seperti pria dewasa seksi yang sesuai dengan tipeku. Ditra mendadak menghela nafas. Betapa enaknya bisa seperti itu. Aku malah tidak tahu siapa yang aku sukai, aku menyukai nyonya. Anggi menoleh dengan terkejut. Ditra, kamu masih waras kan? Tentu saja. Bagiku nyonya adalah yang terbaik. Dia sangat karismatik dan sangat anggun. Seandainya aku lelaki, maka aku tidak akan ragu mengejar nyonya. Ujarnya lagi memberitahu kepada Anggi betapa kagumnya dia kepada sang nyonya. Anggi menggeleng pelan. Kalau Tuan dengar kamu bisa saja mendapat hukuman. Memangnya kenapa? Toh juga Tuan James sangat jahat, dia tega membiarkan nyonya mencintainya sendirian tanpa mau membalas. Cek, bahkan kata Tuan Kelvin, Tuan James mau menikah lagi. Tampaknya Ditra belum mengetahui kebenaran dari ucapan itu. Rico yang tidak sengaja lewat dan mendengar menggeleng pelan. Ternyata kamu tidak tahu ya? Ditra berjengit kaget saat melihat Rico yang tiba-tiba sudah berdiri di belakangnya saja. Mana sembari membawa beberapa map coklat di tangannya lagi, membuat Ditra terkejut dan takut saja kalau yang dia kira tadi adalah Tuan James, beruntung itu Tuan Rico. Jangan sembarangan mengatakan hal itu, kalau lehermu masih ingin bersatu dengan kepala. Ditra mengernyitkan dahinya bingung. Apa ini? Anda tiba-tiba saja datang dan menakut-nakuti saya. Ujar Ditra kembali galak. Bocah ini. Rico geleng-geleng kepala. Padahal dia hanya ingin menjaga nyawa gadis angku di hadapannya ini. Kalau Kelvin mungkin masih bisa dimaklumi mengingat pengabdiannya pada Tuan James sudah begitu lama, namun tidak dengan wanita di hadapannya ini. Sekali berbuat saja, Rico yakin Tuan James bisa melakukan hal yang dia ingin lakukan kepada Kelvin, dengan Ditra. Saya berbaik hati memberitahumu, jangan pernah menyinggung soal pernikahan itu. Karena orang yang ingin Tuan James nikahi lagi itu adalah Nyonya Andrea. Kalau sampai Tuan tahu apa yang tadi sudah kamu katakan, saya yakin Tuan James tidak akan membiarkanmu begitu saja. Mendengar hal tersebut Ditra berubah pucat.
Tuan ingin menikah lagi dengan Nyonya maksudnya apa? Tanya Ditra bingung. Anggi yang mendengar hal tersebut menggeleng pelan. Tentu saja karena Tuan dan Nyonya sudah saling mencintai. Dia ingin membuatkan Nyonya pesta pernikahan yang megah, timpalnya. Apa? Riko berdecak. Ternyata kamu baru tahu ya bocah. Diam. Balas Ditra galak. Riko angkat tangan, sebelum gadis di hadapannya ini siap melemparnya dengan apapun yang mungkin terlihat di matanya. Kenapa juga Riko harus peduli pada gadis ini, kalau dilihat lagi sifatnya hampir mirip dengan Kelvin. Entah apa yang mungkin dibicarakan oleh kedua pria dewasa itu. Yang jelas Andrea tahu bahwa James mungkin saja sudah menyinggung Papa Helik, sehingga raut wajah pria tua baya itu terlihat sangat masam. Makan malam tersebut dimulai. Andrea kini mulai memotongkan steak James dengan hati-hati. Tentu saja hal itu tidak lepas dari pengamatan Nyonya Kalia, dan Andrea sadar akan hal itu. Wanita parubaya itu juga mengamati gerak-gerik James dengan seksama sampai tidak ada yang terlewat satupun. Kamu begitu memperhatikan James, Andrea. Akhirnya wanita itu mulai bersuara, dan Andrea sudah menduga dia akan mengatakan hal tersebut. Andrea menoleh ke arah mama mertuanya dengan senyuman penuh arti. Tentu saja, dia kan suamiku. Mama mertua malah tidak terlihat romantis bersama papa mertua, balas Andrea. James tidak bereaksi terhadap apapun. Tatapannya masih datar seperti tadi, sementara Papa Helik berdehem pelan mendengar ucapan Andrea. Nikmati saja makananmu dengan tenang. Jangan pikirkan hal-hal yang aneh, tegur papa mertuanya. Sementara itu Andrea menahan senyum. Memang dugaannya tidak pernah meleset, pasti Papa Helik menikah dengan mama mertuanya karena ada sesuatu yang tidak beres. Itu benar, Andrea kamu sangat tidak sopan, ujar mama mertuanya. Baru Andrea hendak menyangkal, James lebih dulu menyela. Istriku tidak sopan bagaimana? Suaranya terdengar dingin dan mengintimidasi. Nyonya Kalia melirik ke arahnya dengan penasaran. Wah, baru kali ini dia melihat James seakan tertarik pada sesuatu. Sudah, jangan diperpanjang. Kalia, sehari saja jangan membuat masalah, apa kamu tidak bisa? Tegur Papa Helik. Nyonya Kalia hanya bisa menggeram kesal dan menghela nafas jengah ketika mendengar ucapan suaminya. Sudah pasti dia akan kalah. Tidak disangka kalau Andrea memang wanita yang licik. Buktinya dia bahkan sudah mendapatkan dukungan seperti ini. Seharusnya dari awal Kalia sudah menyingkirkan wanita tidak tahu diri itu. Andrea melirik James, pria itu sama sekali tidak bergeming dengan apa saja yang sudah dikatakan oleh Nyonya Kalia. Sebaliknya dia hanya diam dan meraba steak di hadapannya dengan garpu. Sepulangnya dari rumah Papa Helik, Andrea terus mengamati tingkah James. Pria itu berubah pendiam dan menjadi menyebalkan lagi. Andrea ingin bertanya, namun sepertinya mood James sangat buruk saat ini. Selamat datang kembali, Nyonya dan Tuan, sapa Ditra ramah. Andrea hanya memberikan senyumnya dan sekarang menggandeng lengan suaminya menuju kamar. Ditra melirik Kelvin seperti memberikan kode padanya. Kelvin yang peka langsung menganggukkan kepalanya dan mengikuti kemana Ditra mengajaknya meski Pak Ernest bertanya kepada mereka. Kalian mau kemana? Ada yang harus aku katakan pada pria ini Pak Ernest, jawab Ditra. Gadis itu membawanya pergi ke taman belakang. Siapa sangka setelah mereka sampai di taman belakang, Kelvin justru mendapatkan tatapan tajam dari Ditra. Kenapa Anda tidak mengatakannya pada saya? Tanya Ditra yang saat ini menatap marah sembari berkacak pinggang. Seandainya Tuan Riko tidak memberitahunya saat itu, mungkin saja Ditra akan tetap merasa salah paham. Pria ini benar-benar memancing kesabarannya yang hanya setipis triplek. Mengatakan apa? Kelvin justru terlihat bingung. Soal kesalahpahaman tentang Tuan yang mau menikah lagi. Teriaknya dengan sengaja ke arah Kelvin. Pria itu melotot terkejut dan menutup mulut Ditra dengan cepat padahal gadis itu sudah selesai bicara.
Ditra meronta-ronta minta dilepaskan, namun Kelvin tidak mau ada yang salah paham karena ucapan Ditra. Namun karena gadis itu berani menggigit tangannya, Kelvin harus bisa melepaskan dengan pasrah dan kini menatap memelas ke arah Ditra. Maaf saya lupa memberitahumu. Kemarin ingin saya beritahu, tapi saya lupa lagi. Ditra geleng-geleng kepala tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Seandainya aku masih menghasut Nyonya untuk bercerai dengan Tuan, Anda akan aku seret terlebih dahulu sebagai dalangnya, ancam gadis itu. Kelvin bukannya takut, malah merasa kalau wajah gadis yang sedang marah di hadapannya ini berubah menggemaskan. Sadar dengan pikirannya sendiri, Kelvin segera menggelengkan kepalanya. Sekali lagi tolong dimaafkan, saya diberikan banyak tugas yang banyak sebagai hukuman sampai tidak ada waktu untuk mandi atau makan. Ditra mengernyitkan dahinya tidak percaya, kalaupun benar apa yang dikatakan oleh Kelvin, lalu mengapa sekarang pria itu terlihat rapi dan tampan? Sangat tidak masuk akal. Kenapa menatap saya seperti itu? Ada yang salah dengan ucapan saya? Tanya Kelvin memastikan, mengingat gadis di hadapannya ini menatap lekat ke arahnya. Tidak ada. Balas Ditra acuh. Wajahmu memerah. Kamu sakit ya? Tangan Kelvin mencoba menyentuh dahi Ditra, namun gadis itu segera menjauh sebelum Kelvin berhasil mendaratkan telapak tangannya. Sial, kenapa sekarang Ditra jadi bingung dan berdebar sendiri? Dia yang kesal segera berbalik dan meninggalkan Kelvin yang kini mematung bingung. Sementara itu Andrea dari tadi tidak melepaskan pandangannya dari sang suami. James terlihat lebih tampan dengan piyama couple yang memang sengaja Andrea belikan untuk dipakai bersama. Siapa sangka kalau saat ini James dan Andrea masih betah satu sama lain untuk berhadapan. Melihat senyum yang terbit di wajah James, membuat Andrea menjadi yakin kalau sekarang mood pria itu sudah kembali membaik. James, tadi apa yang sudah dikatakan Papa? Kenapa, kamu penasaran? Tanya James. Tentu saja. Kamu lebih dingin setelah bertemu dengan Papa. Apa memang sejelek itu hubunganmu dengan Papa? James terkekeh kecil, tangannya yang semula diam beralih meraba wajah Andrea seakan ingin mengetahui gambaran wajah istrinya. Kamu mau begitu? Tanya Andrea dengan polosnya. James menghentikan gerakan tangannya dengan keringitan bingung. Mau begitu bagaimana? Tanya James tidak paham. Hubungan suami istri. James menelan ludahnya gugup, ternyata Andrea bisa sesantai ini mengatakannya. Meski mereka memang begitu sering melakukannya tapi tetap saja James masih merasa malu-malu tapi mau. Tidak, sekarang aku ingin kamu istirahat. Andrea terkekeh kecil. Tumben tidak mau. Jangan memancingku Andrea. Makanya katakan padaku, sebenarnya apa yang tadi Papa bicarakan denganmu. Sampai kamu mengabaikanku dan menyenggol hati kecilku ini, ujar Andrea sedikit hiperbola. James kembali tersenyum, benar kata orang. Setelah menemukan sosok yang berharga dan istimewa, setiap harinya kita hanya akan merasakan kebahagiaan. Kapan aku pernah mengabaikanmu? Tentu saja tadi. Moodku sedang buruk. Karena Papa memintaku untuk menyelesaikan masalah perusahaannya. Andrea menganggukkan kepalanya paham sembari berdeham pelan, sebenarnya dia pun sudah menduga hal tersebut, namun dia ingin mendengar lebih rinci daripada James. Lalu, jawaban apa yang kamu berikan pada Papa? Andrea kembali bertanya penasaran. Aku pikir-pikir dulu. Andrea mendengus dengan sebal. Kalau kamu pikirkan lagi, masalahnya akan semakin besar dan bisa saja dicap lamban dalam menangani masalah, tukas Andrea yang seketika merasa kesal. Lantas menurutmu, apa aku harus mengambilnya? Tentu saja. Hitung-hitung baktimu pada Papa. Apapun yang pernah terjadi di masa lalu, Papa tetaplah papamu. Darah lebih kental daripada air, ujar Andrea. James menghela nafas. Baiklah, jika itu maunya istriku,
balas James yang saat ini mulai nakal dan meraba-raba perut ratanya setelah tangannya berhasil masuk ke dalam piyama yang dikenakan Andrea. Hal itu membuat Andrea tertawa geli. Hentikan James. Tadi katanya kamu menyuruhku istirahat. Protes Andrea yang saat ini mendadak panik. Sepertinya aku berubah pikiran. Tidak. Jerit Andrea merasa sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Terdengar suara tawa kecil dari James ketika Andrea berhasil dia taklukkan lagi dan membuat wanita itu tidak bisa berkutik sama sekali. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.